Yo he, tapi saiki lho sekolahe online angel kanthi sinau to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'i Taufiq Rahman sanadrus al-lughatal arabiyyah. Ayuhat talamid hayya nabda hadid dirasa bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teks, macam-macam teks ya. Dalam bahasa Indonesia sudah dipelajari, bahasa Arab cuma alih bahasa saja ya sama. Kurang lebih demikian tetapi lebih tidak detail. Maksudnya itu mungkin garis besarnya saja. Saya sangat senang seandainya video ini ditonton oleh kalian yang melaku yang mungkin lama nggak nonton video saya share kok gak komen, kok yang nonton itu jumlahnya lebih sedikit dari jumlah seluruh siswa, berarti kan ada yang nggak nonton. Seandainya kamu ini nonton, saya sangat bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun gak paham, wis pokoknya mbok tonton. Baik, an-nasu al-wasfi yang pertama adalah tes ya apa sih? Teks deskriptif. An-nasu itu teks, al-wasfiyu itu deskriptif. Ciri-cirinya ada dua komponen dalam nasu al-wasfiyu ya, teks deskriptif. Ada deskripsi umum al-wasfu al-am, ada al-wasfu al-khas ya. Al-am itu deskripsi umum, al-khas deskripsi khusus. Kalau lebih mudah ada kata kalimat umum, ada kalimat khusus kalau dalam paragraf yang induktif atau deduktif. Tapi an-nas di sini adalah satu keseluruhan dalam bacaan ya. Kalau deskripsi umum gimana? Definisi, identifikasi atas khis atau tasnif yaitu klasifikasi. Makanan sehat adalah ABCD atau contoh kesehatan mana? Corona itu terbagi menjadi dua, coronavirus dan corona mobil, contoh gitu. Terus ketika dijelaskan coronavirus itu apa, maka sudah masuk dalam kategori al-wasfu al-khas. Sekali lagi dilihat satu keutuhan dalam teks tersebut. Kalau yang umum al-wasfu al-am, kalau khusus al-wasfu al-khas. Jangan lupa apa tadi, teks deskriptif di sini ada an-nasu al-wasfi. Dijelaskan artinya adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya sebagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa ataupun terdengar. Dilihat apa adanya, tidak ada intervensi atau subjektivitas penutur, tidak juga ada upaya-upaya untuk memberi pengaruh pembaca provokasi, tidak ada. Itu di antara pengertian dari teks deskriptif. Fungsi sosial teks deskriptif bab ini adalah memberikan info yang rinci mengenai tempat ya. Babnya belanja. Struktur teks deskriptif terdiri dari deskripsi umum tadi sudah dan deskripsi khusus. Kita lihat ke teks. Al-wasfu al-am, contoh deskripsi umum di sini apa ya? Ini ada al-mujammu'u at-tijariyu makanun tuba'u fil hajat al-yaumiyah. Mujamma' itu kumpulan, at-tijari itu perdagangan atau mall ya, adalah tempat dijual banyak kebutuhan sehari-hari. Makanuhu nadhifun majamilun, tempatnya bersih dan indah. Itu penjelasan secara umum sampai al-ba'i ya. Kemudian al-wasfu al-khas itu melengkapi informasi yang umum tadi, itu dijelaskan secara rinci. Yakunu makanul mujamma' tijaran nadifan murattaban jamilan li'annal muwaddafina, karena saya di sini ya, karena ini kalau kamu bingung di kotak nomor 2, pegawainya membersihkan setiap tempat dan menata dengan rak-rak sepanjang waktu. Yastati unas, kemudian dijelaskan lagi masyarakat mampu memberi di bagian sayur, khodrowat, wal fakihat, mutanawi'ah, buah-buah bermacam-macam. Wes. Seterusnya sampai akhir. Itu khusus. Saya rasa itu sudah umum ya. Baik. Saya pause, saya cari halaman berikutnya. Gagal.
kedua, dalam bab 2 ada teks qiraah. Dalam bab ini itu adalah teks prosedur. Oke, teks prosedur. An-nassu al-irsyadi. Kalau tadi an-nassu al-wasfi tes deskriptif, sekarang an-nassu al-irsyadi. Teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahapan sesuatu secara sistematis sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Oh iya, saya ini ngerekame gate apa jenenge mic tadi rada nemen gak enak. Ya wis biasa wis gak enak, cuma iki nemen gak enak. Fungsi sosial teks prosedur adalah memberikan petunjuk kepada seseorang. Kalau tadi kan memberi info saja, sekarang petunjuk tentang langkah-langkah dan tahapan dalam mengerjakan sesuatu ya. Mungkin kalian sudah bisa mengimajinasikan teks prosedur seperti apa dari pengertian yang dijelaskan. Struktur teks prosedur terdiri dari 3, yaitu al-hadafu tujuan, kemudian al-madah material ya, duduk material kayak bangun duduk materi, dan al-khutwat langkah-langkah. Ini yang paling khas di akhir itu ya, langkah-langkah. Apa resepnya ini? 1 begini, 2 begitu, 3 begitu. Bagaimana cara memasak? Masakan tanpa memasak, 1 begini, 2 begitu, 3 begitu, dan seterusnya. Oke. Oh kok kau no? Oh ke atas ya. Ini contoh teksnya. Al-hadaf tujuan ini. Li'anna hadha awalu khudurin laka fi hadzal mustashfa. Karena ini adalah awal kamu datang di rumah sakit ini. Alaika itu wajib bagimu ya gitu ya, wajib gitu aja. Alaika antarifa, wajib kamu untuk mengetahui al-ijra'at lil fasi, itu hadaf. Al-mada materinya apa? Aku merasa asyuru birtifa'is, aku merasa suhu tubuhku tinggi, aku panas gitu sih. Asyuru fi alamin fil halki. Terus kok gak enak sih gorokan iki ya, guru. Gak enak mangan aku iku. Karena maka di situ ada khutwat setelahnya awalan. Udhud ala hadzal jihaz lil khuruzi ala raqmin fi qaimatil intidhar. Tekan tombol ini agar kamu dapat nomor antrian. Kemudian nomor 2, intadir, tunggu bentar sehingga pegawai memanggilmu. Ya iki wis gawe wong sing anu lah, duwe wis biasa awak dhewe teks prosedur gak guna ngene iki ya. Kecuali mungkin anu cara daftar SIM nih atau resep sukses masuk Man IC ya gitu. Itu diantara contoh teks prosedur gitu ya. Ada langkah-langkahnya, ada madah itu materinya, ada al-hadaf itu adalah tujuan. Oke, saya pause, saya rasa itu sudah cukup jelas. Baik, kita ke bab 3. Di bab 3 babnya safar itu jenis teksnya, kalau tadi saya ulang lagi, teks deskriptif, ciri-cirinya deskripsinya ada yang am, ada yang khas, an-nassu al-wasfi. Kalau yang kedua adalah teks prosedural ya, berisi tentang cara langkah-langkah tentang mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tahapan-tahapannya bagaimana? Ada hadaf tujuannya, kemudian ada al-madah materinya, dan yang ketiga adalah khutwat. Sekarang kita ke teks rekon. Oke, teks rekon. Saya ulang, teks rekon. An-nassu as-sardi at-ti'dadi. An-nassu sardi at-ti'dadi. An-nassu sardi at-ti'dadi. Teks rekon. Apa itu? Teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Ini banyak di teks bahasa banyak ya, karena ini gawe dhewe biasanya bentuknya kayak begini. Teks rekon, kembali kon nggak tahu, ngawur nggak, teks rekon pokoknya ya, menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya dengan tujuan untuk memberi gambaran tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Al-ittijahat, lumayan ini ya. Al-ahdas, kejadian, dan reorientasi at-ta'liku. Saya cukup jelaskan untuk teks rekon ini, kalau kurang jelas nanti ulang-ulang. Saya ulang? Oh nggak usah, kamu repeat aja videonya. Baik,
An-nasu as-sardi at-ta'adadi itu ada orientasi. Apa itu orientasi? Di sini dijelaskan ada ittijahat, ada asyakhsu pertama manusia, al-makanu tempat atau waktu. Nanti kita lebih jelas pada teksnya. Al-ahdasu ada kejadian, tartibul ahdas. Kejadian pertama bagaimana? Kejadian kedua bagaimana? Al-ara'u au ta'liqat anil hadas. Al-ara' itu pendapat atau kaitan antar kejadian antar waktu kejadian-kejadian itu. Terkaitan antar kejadian. Kemudian yang terakhir ada at-ta'liqu ya, reorientasi an-natijah minal ahdas as-sabiqo, hasil dari kejadian-kejadian sebelumnya. Apa efeknya, apa kejadian itu. Kayaknya lebih jelas kita ke teks. Pertama adalah orientasi. Itijad berisi orang tadi atau tempat atau apa. Fatih adalah orang Sudan, siswa di, nah ini informasi mendasar ya. Safaro ma'ailati ila Indonesia, pergi ke Indonesia di hari liburan. Wes titik. Itu informasi yang cukup sebenarnya. Cuma kemudian karena ini teks rekon ya, maka ada pelengkap. Lah, dia berarti yang namanya siapa tadi? Fatih itu liburan bersama keluarganya di Indonesia pada musim panas. Lapoai itu dijelaskan dalam al-ahdas. Hadasul awal, Fatih ke Indonesia dengan gini. Kemudian thumma apa, waba'da apa, sampai hadas robi. Sampai terakhir yaitu asuyah. Ini teks terakhir di hadas robi ya, atau kejadian keempat. Para turis bermain kerikil atau pasir ya, wafilmia, dan ada yang di dalam air. Itu penutup dari kejadian yang keempat, di mana semuanya empat ini adalah kegiatan aktivitas yang runtut. At-talik nyari orientasinya apa? Sya'uro Fatih, ya itu kan gak ada kaitannya dengan atasnya. Fatih merasa bahagia dan senang di perjalanannya ke Indonesia. Contoh ya mungkin siapa sih? Ya seorang Badi. Badi adalah siswa kelas IPA 1 yang lolos USN dan dia akan menjalani karantina di Ngrati, ya gitu. Karantina di Ngrati selama 7 hari. Terus akhirnya ke atas awal pada hari pertama lapo, ada berikutnya lapo, berikutnya 3 hari. Terakhir reorientasi Badi sangat sedih selama karantina, wis kayak gitu. Itu contoh daripada teks rekon. Nok dayo aku rek nok tamu wis alhamdulillah nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ono dayo samang bayi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul begitu saja, bahkan seperti tiada akhirnya, menutup jalan impian yang sebenarnya. Hah? Siapa lo? Persona.